ya. Di sini 11, jadi dua angka berikutnya yang kita cari adalah 23 dan 11. Jawabannya ada di opsi yang B ya. Jawab soal-soal di bawah ini dalam 10 detik. Dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa gunakan kode promo di bawah ini. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini katanya sebuah barisan angka berturut-turut adalah 4, 8, 13, 15, P, 22, 31, 29, dan Q. Nilai Q min P adalah, kita tuliskan ulang dulu aja ya teman-teman, barisannya seperti ini. Kita analisis dulu secara keseluruhan. Dari 4 ke 8, ke 13, ke 15 naik. Di sini ada P yang belum diketahui, tapi dari 15 ke 22-nya naik, dan di sini turun. Nah, kalau ada turun seperti ini, teman-teman, berarti kan tidak konsisten naik terus nih. Kalau ada turunnya seperti ini, maka kemungkinan polanya ini adalah lompat satu. Ya, kita coba cek dulu nih kalau lompat satu ini seperti apa. Cek dari yang 8 ke 15-nya dulu ya. 8 ke 15 ini dijumlahkan dengan 7 ya teman-teman. Plus 7, 15 ke 22-nya juga berarti dijumlahkan dengan 7. 22 bisa jadi 29 juga kalau dijumlahkan dengan 7. Nah, ini berarti konsisten ya untuk suku-suku yang di urutan genapnya. Untuk suku ganjilnya, suku urutan ke-1, ke-3, dan seterusnya, berarti 4 ke 13, ini harus dijumlahkan dengan 9 ya, teman-teman. 13 ke P, lalu P ke 31, lalu 31-nya ke Q. Nah, ini kan P dan Q yang ditanyakan. Kalau ini konsisten 9, berarti P-nya adalah 13 ditambah 9 ya, teman-teman. P adalah sama dengan 13 ditambah 9, di mana 13 kalau kita jumlahkan dengan 9, hasilnya adalah 22. Nah, berarti dapat nih, P-nya adalah 22. Lalu kita jumlahkan lagi berarti dengan 9. Hasilnya adalah 31 enggak? Benar enggak? 22 ditambahkan dengan 9, benar ya hasilnya adalah 31. Lalu 31-nya ditambahkan dengan 9, hasilnya adalah Q. Ya, berarti di sini kita tahu nih, untuk Q-nya adalah sama dengan 31 ditambahkan lagi dengan 9, yaitu sama dengan 40 ya, teman-teman. Nah, ini kan 40. Yang ditanyakan adalah Q min P nih, teman-teman. Jadi Q min P adalah sama dengan 40 dikurangi 22. Hasilnya adalah 18. Jawabannya ada di opsi yang A ya, teman-teman. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk menentukan bilangan selanjutnya dari barisan berikut. Nah, kita tuliskan ulang dulu aja barisannya seperti ini. Kita lihat secara keseluruhan teman-teman. Di sini yang paling terlihat ada bilangan yang berulang. 1, 1, 2, 2 gitu ya. Berarti dari sini kita bisa berasumsi bahwa setelah 45 dan angka yang akan kita cari akan berulang 3, 3. Nih, kayak gini teman-teman. Maka kita harus cari nih hubungannya antara 50 dan 10. 50 ke 10 ini kan kalau dibagi dengan 5 ya. Kita cek nih, 45
Kalau dibagi dengan 5, hasilnya berapa nih teman-teman? 45 kalau dibagi dengan 5, hasilnya adalah 9. Jadi bilangan selanjutnya untuk melengkapi barisan ini adalah 9. Jawabannya ada di opsi yang E ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini, kita disuruh untuk menentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan berikut nih, teman-teman. Kita tuliskan ulang dulu aja barisannya seperti ini, lalu kita analisis secara keseluruhan dulu, teman-teman. Kalau kita screening nih barisannya, yang pertama akan kita dapatkan adalah ada angka yang saling berdekatan. Di sini 20, 21, 22 ya. Dimana kalau kita tentukan hubungannya antara 20 dan 21, ini kan berarti dijumlahkan dengan 1, 21 ke 22 juga harus dijumlahkan dengan 1, maka 22 ke nilai yang akan kita cari nih, yang pertama juga harus dijumlahkan dengan 1 ya, kalau hubungannya seperti ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa polanya adalah lompat 2. Jadi, dari 5 juga akan kita lompati 2. 5 ke 7, ini kita jumlahkan dengan 2 ya hubungannya. Apakah hubungan ini berlaku juga dengan 7 ke 9? Karena kita harus lompati 2 juga. Ternyata benar ya. Ini dijumlahkan dengan 2, berarti 9 ke bilangan terakhirnya ini juga harus dijumlahkan dengan 2. Sekarang kita cek nih, kalau 8 dan 7, berarti ini 8 dan 7, ini dikurangi dengan 1 ya teman-teman. Maaf, diralat, ini kan harus lompat 2 nih. Jadi 8 itu ya harusnya ke 11, bukan ke 7 ya. 8 ke 11 ini berarti dijumlahkan dengan 3. Lalu di sini untuk 11 gitu ya, kita lompati lagi nih 2. Berarti ke 14 juga sama, dijumlahkan dengan 3. Nah, maka polanya ini udah benar ya. Yang mau kita cari pertama, yang ada di sini ini adalah 22 dijumlahkan dengan 1. Di mana 22 kalau kita jumlahkan dengan 1 nih, teman-teman, hasilnya jelas adalah sama dengan 23. Jadi di sini 23. Lalu bilangan selanjutnya yang akan kita cari ini adalah 9 dijumlahkan dengan 2 nih. Ya udah, di sini kita tuliskan aja 9 dijumlahkan dengan 2, hasilnya adalah sama dengan 11 ya. Di sini 11, jadi dua angka berikutnya yang kita cari adalah 23 dan 11. Jawabannya ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk menentukan bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Kita tuliskan ulang dulu aja barisannya. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari 10 ke 25 sampai dengan ke 135 ini selalu naik ya teman-teman. Jadi kita cek dulu aja hubungan antara suku yang berdekatannya. Dari 10 ke 25 kalau operasinya penjumlahan berarti dijumlahkan dengan 15 gitu ya. Sedangkan dari 25 ke 43 kalau operasinya penjumlahan dia ini dijumlahkan dengan 18.
Dari 43 ke 66 dijumlahkan dengan 23, 66 ke 96 dijumlahkan dengan 30, 96 ke 135 dijumlahkan dengan 39 ya, teman-teman. Nah, dari sini kita lihat nih, kan 15, 18, 23, 30 sampai dengan 39 ini masih random ya hubungannya. Kita lihat lagi aja hubungan antara 15 dan 18. Ini kan plus 3. 18 ke 23 berarti plus 5. 23 ke 30 berarti plus 7. 30 ke 39 berarti plus 9. Kalau kita lihat nih teman-teman, bilangan-bilangan yang berwarna merah ini, dia itu adalah bilangan-bilangan ganjil yang berurutan. Jadi bilangan ganjil setelah 9 kan ini adalah 11 ya teman-teman. Maka di sini 135 selanjutnya akan dijumlahkan dengan hasil jumlah 39 dan 11. 39 ditambah dengan 11 adalah 50. Jadi yang kita cari itu adalah 135 ditambah dengan 50. Di mana 135 kalau dijumlahkan dengan 50 hasilnya adalah 185. Jadi ini 185, jawabannya ada di opsi yang E ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk menentukan huruf yang tepat untuk melengkapi barisan huruf berikut. Kita tuliskan dulu aja barisannya seperti ini. Lalu pertama-tama kita lihat nih, dari A ke B secara urutan abjadnya berarti dia naik, ke I naik lagi, sedangkan ke E turun. Ke U naik, ke H turun lagi. Nah, berarti ini tidak beraturan ya kalau kita lihat hubungannya berdasarkan suku-suku yang berdekatan. Maka, kalau tidak beraturan seperti ini, kemungkinan polanya adalah loncat, teman-teman. Untuk loncat satu dulu, A ke I, ya, I ke ke U ke E ke O. Nah, kalau kita lihat di sini berarti di antara A, I, U, E, O ini adalah huruf-huruf vokal ya, teman-teman. Jadi hubungannya untuk suku yang 1, 3, selanjutnya berapa nih? Ke 1, ke 3, dan juga ke 5, dan seterusnya. Pokoknya suku-suku ganjilnya ya, ini adalah huruf vokal. Nah, di sini kita lihat nih, B ke E, berarti kan ini melewati B, C, D ya, melewati C, D. E ke H, melewati huruf F dan G, berarti dari sini ke sini harus melewati dua huruf lagi nih teman-teman, yaitu melewati H, I, J ya, I, J. Maka kalau dilewati IJ-nya langsung ke K. Nah, jadi jawabannya ada di opsi yang C ya teman-teman.